Pemirsa, apa yang membuat hingga kini dua poros baik Ganjar dan Prabowo belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden? Benarkah keduanya saling tunggu dan saling intip? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman dan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Pak Habibur Rahman, selamat sore Mas Hanta. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Sarah. Waalaikumsalam. Habib. Pertanyaan pertama Waalaikumsalam. ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, Pak Prabowo sampai saat ini masih belum mengumumkan bacawa presnya. Apakah masih saling intip strategi dengan kubu Ganjar Pranowo? Ya, pasti ada beberapa variabel ya dalam penentuan cawapres ini. Yang pertama memang waktunya masih cukup leluasa bagi kami untuk mengajukan cawapresnya, masih sampai tanggal 25. Ya, lalu di internal juga kita akan menerima banyak sekali masukan. Ya, ada masukan dari partai-partai politik pendukung, ada masukan dari relawan, ada masukan dari lembaga-lembaga peneliti politik ya, konsultan-konsultan politik. Nah, itu semua dicermati, didalami, didiskusikan, dimusyawarahkan oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik pendukung, baik yang parlemen maupun yang belum ada kursi di parlemen. Sehingga wajar kalau memang hasilnya agak lama, karena ini kan kami ya, Pak Prabowo harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik gitu loh. Oke. Ada banyak sekali nama di survei ya, diajukan juga oleh para relawan dan masyarakat tadi saya sebutkan, tapi semuanya keren-keren. Ini Anda bayangkan kayak seperti misalnya pelatih sepak bola ya, pelatih Liverpool lah misalnya, dia punya banyak striker ya. Kalau beberapa tahun lalu ada Sadio Mane, Muhammad Salah dan lain sebagainya. Oke. Nah, Kembali dia pada bingung topik pakai mana yang paling bagus gitu loh, karena kan kita tahu ya jarak dengan Pak Ganjar juga kan kita rapat sekali gitu loh. Nah, kalau soal tadi Anda tanyakan soal apakah saling intip, ya mungkin juga ya. Kita kan juga sama-sama mau tahu strategi satu sama lain. Namanya pertandingan kan kita juga perlu tahu strategi mitra tandingnya seperti apa. Nah, itu hal yang Pak wajar. Habibur Rahman, berbicara mengenai strategi, ini kan masing-masing pihak, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar juga nampaknya masih mengambil strategi wait and see. Apakah ini ada kaitannya dengan menunggu putusan uji materi syarat batas usia capres-cawapres? Saya nggak tahu secara teknis seperti apa ya, tapi yang jelas tidak ada urgensi harus segera saat ini, karena memang nggak ada damage juga kepada publik kalau kita menyampaikan cawapres kita di injury time. Nah, itulah kenapa KPU bersama Komisi 2 ya merumuskan tahapan dan jadwal pemilu yang dituangkan dalam PKPU. Itulah gunanya tahapan dan jadwal, tidak bisa melebihi dari tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan gitu. Oke, baik Mas Hanta, apabila dari penilaian Anda sendiri, pendapat Anda, apa sebetulnya yang ditunggu oleh Prabowo maupun Ganjar dalam memilih ataupun mengumumkan bacawa pres? Ada 3 faktor elektoral, Rara. Pertama, tentu tadi strategi saling intip. Ini penting karena kompetisi politik, maka kedua poros ini terutama itu pastilah saling intip. Ibarat main catur, begitu bidak putih bergerak, bidak hitam bisa menyesuaikan strategi politik. Begitu juga ibarat main kartu, satu lawan mengeluarkan kartu apa itu disiapkan. Jadi bagian dari strategi saling intip. Ini penting bagi kedua poros yang akan bertarung, yang sama-sama mengusung perlanjutan. Yang kedua, dari sisi elektoral juga ada faktor-faktor non kuantitatif. Selain faktor elektabilitas, pastilah mempertimbangkan pasangan Pak Prabowo, pasangan Mas Ganjar, itu mempertimbangkan dari sisi representasi NU secara demografi, kemudian melihat kekuatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian dari sisi milenial misalnya seterusnya, faktor-faktor ini pastilah dipertimbangkan. Yang ketiga, juga melihat perkembangan dinamika politik, ada kemungkinan pergerakan politik di luar dugaan. Misalnya, membuka peluang kemungkinan MK mengabulkan soal ambang batas persyaratan usia capres.
Nah, capres dan cawapres. Kalau kemudian misalnya Mas Gibran bisa masuk, itu akan menjadi pertimbangan. Misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, itu kan penting bagi Mas Ganjar untuk menentukan siapa cawapresnya. Yang ketiga, yang satu lagi secara elektoral mungkin ada upaya, mungkin bukan dari Pak Prabowo dan Mas Ganjarnya, yang ingin mempersatukan dua poros ini menjadi satu poros. Potensi meskipun per hari ini kita perhatikan peluang itu semakin mengecil. Selain itu, Rara, ada faktor non-elektoral. Selain yang disebutkan oleh Bang Habibur Rahman tadi, faktor non-elektoral menurut saya penting juga. Yang saya baca, mereka juga mempertimbangkan memang secara natural belum ada, namanya belum mengerucut ke satu orang. Baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Mungkin sudah mulai mengerucut ke 3 nama terkuat. Baik Pak Prabowo maupun dari Mas Ganjar. Tapi memang realitasnya kan sampai hari ini belum bisa diputuskan satu. Nah, yang kedua dari sisi non-elektoral adalah faktor untuk mempertahankan soliditas koalisi. Semakin cepat mengumumkan, kalau kemudian ada partai yang kecewa atas keputusan itu, mau berpotensi membuat partai itu lepas. Jadi koalisinya memendar lagi. Jadi untuk menjaga soliditas koalisi, maka yang bisa ditempuh adalah di bagian ujung, pengumumannya di bagian ujung, sehingga pergerakan partai itu semakin terbatas kalau dibatas waktu pengumuman. Begitu, mungkin menjadi faktor-faktor dari kedua kubu. Oke, kita kembali ke Pak Habibur Rahman. Kita mengerucut pada nama-nama. Apakah Gibran masuk dalam radar bacawa pres Prabowo, ataukah Prabowo juga melirik bacawa pres yang menjadi representasi religius? Ya, usulan banyak ya. Usulan soal nama Mas Gibran harus kita akui banyak, baik dari relawan maupun dari teman-teman pengurus partai politik. Usulan soal dari misalnya ormas keagamaan besar seperti NU atau Muhammadiyah juga banyak, ya. Baik itu Ibu Khofifah, kemudian Pak Mahfud MD, ya, tokoh-tokoh NU lah, atau tokoh-tokoh Muhammadiyah juga demikian. Nah, usulan-usulan itu saat ini terus digodok oleh Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik pendukung. Dan nanti pada saatnya tentu akan diputuskan oleh beliau-beliau semua. Oke, jadi artinya apakah Prabowo akan mengambil strategi untuk mengumumkan di injury time seperti itu, Pak Habibur Rahman? Sebetulnya ini bukan persoalan strategi pengennya injury time ya. Tapi kan kita ada waktu ya. Tentu kita nggak akan sia-siakan waktu. Ada kesempatan diberikan oleh PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, soal tahapan dan jadwal. Kita sangat leluasa sampai mungkin 3 minggu ke depan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Karena toh kita ingin mencari yang terbaik gitu loh. Jadi bukan pengennya di akhir-akhir gitu kan, tapi kita pengen yang terbaik di antara yang baik-baik ini. Oke, kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, ringkas saja. Tadi Pak Habibur Rahman mengatakan inginnya yang terbaik dari yang terbaik. Menurut Anda, siapa yang paling potensial akan mendampingi Prabowo sebagai bacawa pres? Singkat saja, Mas Hanta. Ya, ada 3 variabel determinan ya yang dipertimbangkan. Pasti dari sisi elektoral, dia harus kompetitif kontributif secara elektoral, melengkapi Pak Prabowo baik secara kewilayahan, apakah Jawa Tengah atau Jawa Timur, maupun secara demografi, ada basis yang kedekatan dengan NU atau punya kedekatan dengan pemilih muda milenial. Yang kedua, dia dari sisi kandidasi diterima oleh berbagai macam veto player, ketua umum partai dan kingmaker, termasuk Pak Jokowi menurut saya, kasus Pak Prabowo. Nah, kalau tingkat akseptabilitas yang paling tinggi, maka itu semakin berpeluang. Dan ketiga, dari sisi kalau terpilih nanti, governability, kalau terpilih bisa jadi duit tunggal, tidak ada potensi matahari kembar dan seterusnya. Nah, dari situ maka pertimbangan strategi mengambil basis cawapres juga ada 2. Memaksimalkan basis atau menambal wilayah yang masih lemah atau memecah basis, itu penting bagi Pak Prabowo. Nah, dari nama-nama dari yang disebutkan oleh Bang Habibur Rahman maupun tadi pertanyaan dari Rara, saya melihat yang menduga memang yang menguat itu di luar nama Mas Gibran. Kalau ada Mas Gibran, saya kira akan menjadi kandidat kuat ya bagi cawapresnya Pak Prabowo, karena kedekatan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak bisa dipungkiri punya fungsi peran, bisa dikatakan kingmaker lah di koalisinya Pak Prabowo. Tapi di luar itu nama Bu Khofifah, nama Erick Thohir itu yang menguat ya. Saya lihat memang basis Pak Erick Thohir dan Bu Khofifah itu cukup kuat di Jawa Timur.
ada kedekatan dari NU. Dua ini saya kira akan menjadi pertimbangan. Dugaan saya, prediksi saya antara tiga ini. Kalau dimasukin nama Mas Gibran, ada Erick Thohir, ada Khofifah, dan Mas Gibran. Dan tiga nama inilah yang saya kira paling kontributif secara elektoral terhadap Pak Prabowo. Di luar tiga baik, nama kita ini tunggu. saya kira mungkin akan dipertimbangkan lebih dalam lagi oleh Pak Prabowo. Oke, baik, kita tunggu dinamika politik ke depannya, siapa kira-kira yang nantinya akan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Mas Hanta dan juga Pak Habibur Rahman telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.